Tegas tegakkan hukum, Jokowi mentahkan seruan JK, penulis Nina Nur. Pasca tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Yusuf Kala, JK makin menampakkan haluan yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Ya mungkin sejak dulu sih, dan baru sekarang terlihat jelas. JK juga kerap memberikan pernyataan dan seruan yang terkesan mengajari Jokowi jadi presiden. Sementara berdasarkan asosiasi dan jaringan, kita tahu bahwa JK ini memang dekat dengan Anies. Anies adalah sosok yang pernah dipecat Presiden Jokowi, dan punya ambisi besar mau nyapres sejak lama. Tapi belum kesampaian. Sebagai seorang gubernur, sikap Anies hampir selalu berseberangan dengan pemerintah pusat. Sebutan gubernur rasa presiden pun melekat ke dirinya, begitu pula predikat gubernur terbodoh, versi Google sih hehehe. Dan Anies tidak berusaha menutupi ambisinya itu. Intinya kita tahulah bahwa sekarang JK termasuk dalam lawan politik Presiden Jokowi. Jadi tidak heran, JK menyerukan hal-hal yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Contohnya di awal pandemi, JK menyerukan lockdown. Terkait Rizik Syihab, JK menyebut Rizik sebagai pemimpin harismatik. Harismatik tapi, ekspon fugitif, gimana itu? Lalu dalam sebuah wawancara dengan media pada tanggal 4 Desember lalu, sebelum Rizik ditangkap, JK menyebut Rizik sebagai orang yang taat hukum. Alasannya berdasarkan pengalamannya di tahun 2008, saat Rizik diproses hukum dan kemudian dipenjara. Dia, Rizik, terima dan tidak ada ribut-ribut. Jadi sebenarnya Rizik Syihab itu orang yang taat hukum. 2 kali masuk penjara dia, dan diterimanya dengan baik, asal lewat pengadilan, kata Kala. Kalau Rizik taat hukum, dia nggak bakalan kabur ke Arab Saudi selama 3,5 tahun. Kalau taat hukum, Rizik akan memenuhi panggilan pihak kepolisian waktu itu dan menyelesaikan berbagai kasus hukumnya. Gimana kasusnya sampai pengadilan kalau dianya kabur ke Arab Saudi? Dari sini saja kita sudah paham bahwa pernyataan JK di atas sekedar buat membela Rizik. Tidak sesuai dengan kenyataan. Itu buat kasus-kasus sebelum dia kabur ke Arab Saudi. Sama saja dengan kasus hukum Rizik yang sekarang, 2 kali dipanggil juga tidak datang. Bilangnya sakit tapi tidak menyerahkan surat dokter. Gemes saya kalau seorang tokoh nasional ngomong seakan rakyat ini goblok semua dan mau menelan apapun yang dia omongkan. Bukan itu saja, JK pun menyerukan agar pihak pemerintah menjalin komunikasi dengan Rizik. Jajaran pembantu Presiden Jokowi diserukan untuk berdialog dengan pihak Rizik, untuk menurunkan tensi politik nasional. Semakin berat kalau tidak diselesaikan karena saling mencurigai, ini curigai ini curigai ini, ada orang ditengok macam putar-putar, apalagi dengan keadaan medsos sekarang apapun dipersoalkan, kata JK. Misalnya menurut JK hasil tes COVID-19 Rizik harusnya tidak perlu diributkan. Rumah sakit yang merawat Rizik di Bogor juga dipersoalkan. Menurut JK, ada kecurigaan yang berlebihan dari masing-masing pihak. Lah, JK kan aktif di PMI, masa nggak paham upaya tracing yang dilakukan pemerintah terhadap Rizik? Rizik kan sudah bikin kerumunan, hasil tes Rizik buat bahan tracing Satgas Covid dong. Dialog dengan Rizik, kok sama persis dengan apa yang diserukan oleh Neno Warisman? Hehehe. Sebagian pembaca mungkin sudah tahu soal rekonsiliasi dengan Rizik yang sudah dipaparkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Bahwa sebelum Rizik sampai ke Indonesia, memang pihak Mahfud mencoba membuka dialog. Tapi begitu Rizik pulang, Rizik malah mengajukan syarat maha tinggi dan ngaco, yakni pembebasan napi teroris. Masak sekelas JK tidak mengetahui permintaan Rizik ini? Negarawan macam apa kok mau berdialog dengan orang yang berkaitan dengan pelaku terorisme? Mungkin karena banyak suara-suara semacam JK ini, yang bukannya bikin rakyat tambah pinter, malah membodohi rakyat. Maka Presiden Jokowi pun akhirnya menyampaikan sikap tegasnya. Saya kutip ya pernyataan Presiden Jokowi lewat akun Twitter beliau. Di tengah upaya kita menangani pandemi, terjadi peristiwa lain seperti tewasnya 4 warga di Sigi dan 6 anggota FPI. Di negara hukum ini,
Sudah kewajiban aparat penegak hukum menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, aparat dilindungi oleh hukum. Masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan. Namun, aparat harus mengikuti aturan hukum, HAM, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, gunakan mekanisme hukum, termasuk melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM. 3 pentolan FPI ikut jejak Rizik serahkan diri. Bravo Polri TNI, thanks Pak Jokowi. Solidnya pemerintah dalam menangani kasus Rizik akhirnya berbuah hasil yang besar. Efeknya indeks kebahagiaan netizen otomatis makin meningkat. Hari ini tanggal 13, angka sial bagi sebagian orang tapi jadi angka kebahagiaan buat netizen NKRI. Kembali hari ini ada kabar berita gembira. 3 pentolan FPI yang jadi tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat telah menyerahkan diri tanpa syarat ke Polda Metro Jaya. Polisi menyebut ketiganya menyerahkan diri pada dini hari tadi. Tadi pagi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, 3 orang dari ke-5 orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu, tanggal 13 Desember tahun 2020. Siapa ketiga pentolan itu? Ketiganya adalah Haris Ubaidillah sebagai Ketua Panitia, Habib Idrus selaku Kepala Seksi dan Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia. Ketiganya, sebut Yusri, didampingi oleh pengacara saat menyerahkan diri. Rupanya ketiga pentolan itu setia kepada Rizik plus dilanda ketakutan. Setia karena melihat Imam Jumbo dengan tulus hati menyerahkan dirinya sendiri tanpa meminta pengawalan PASPAMBIB alias pasukan pengaman Habib Bibib. Ketakutan karena di satu sisi kalau sampai ditetapkan sebagai DPO maka nasibnya akan berakhir tragis. Jadi rupanya Imam Jumbo dan para pentolan itu belum siap bertemu bidadari. Jadi rupanya mereka juga mungkin punya niat lain yaitu pengen mengukir kebersamaan 212 alias reuni indah bersama 212 di Bui. Ini adalah niat yang mulia dan harus didukung para pembaca yang budiman dan budiwoman. Terima kasih untuk Polri dan TNI yang telah bersinergi dan berkolaborasi untuk membuat ruang gerak para pentolan ini makin tersudut. Ultimatum yang bertubi dari Polri ditambah Pangdam Jaya membuat nyali para petinggi Petamburan ikut menciut. Bravo para aparat Polri dan TNI yang makin solid. Mabes Polri ikut mengambil alih dan mendukung proses kasus yang menimpa Rizik. Dukungan Mabes Polri ini jelas menunjukkan ancaman dari Rizik dan gerombolannya itu ditanggapi dengan serius oleh negara. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi yang akhirnya tampil lepas dan mulai tanpa beban ikut mendukung gerak dan aksi Polri dan TNI yang secara kompak menjadi pilar penjaga NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesulitan dan kesigapan pemerintah inilah yang ditunggu publik. Mencermati kasus Rizik yang beberapa tahun lalu berakhir mengambang, publik terus memantau dan mengawal aksi Polri dan TNI yang dengan sikap taktis dan strategis tak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Ada rasa pesimis di awal mengingat kejadian yang sudah-sudah tetapi pada akhirnya rasa pesimis berangsur memudar. Polri dan TNI akhirnya berjibaku mulai dari penumbangan baliho sebagai strategi perang urat saraf. Lalu berujung pada proses penyidikan yang akhirnya menjerat secara serempak para petinggi Petamburna itu. Aksi penembakan yang dilakukan para polisi ke-6 Laskar Khusus menjadi titik balik mulai ambiarnya pasukan Bibib di lapangan. Markas mereka yang di Petamburan biasanya dikawal dan dijaga ketat akhirnya sepi dan sunyi persis kayak kuburan. Rupanya Bibin dan para petinggi mencium bau kematian jikalau mereka terus kabur, melawan petugas dan memberontak. Ultimatum yang disampaikan oleh petinggi dari kepolisian membuat mereka ciut. Adalah para pengacara Rizik yang membongkar hal ini. Pengacaranya mengatakan bahwa polisi sudah tahu persembunyian si Rizik. Ini sinyal bahwa kepalanya si Rizik sudah dipegang, lokasi sudah diketahui.
Kalau tak mau menyerahkan diri dan kabur terus, maka nasibnya bisa seperti si bosnya Al-Qaeda. Intelijen Kepolisian Indonesia tak main-main. Dengan memimpin lokasi Rizik ditambah perintah pencekalan ke imigrasi membuatnya makin terkunci. Merasa dirinya tuir juga dan tak bisa mengandalkan masanya yang kocar-kacir, Rizik pasrah kepada Allah dan terutama kepada polisi. Langkah penyerahan diri Rizik ini di satu sisi membuatnya panjang usia alias masih bisa bernafas kendati dalam penjara. Daripada bernasib yang sama dengan 6 laskarnya yang sudah almarhum, langkah penyerahan diri ini menjadi teladan indah dan mulia karena Imam Jumbo DPO itu sudah memberikan contoh bagaimana sebagai status tersangka harus menyerahkan diri tanpa neko-neko, tanpa syarat dan tanpa pengawalan. Kemegahan diri Rizik yang dulu dikawal ribuan pemujanya kini pupus. Rizik menyadari bahwa semua dukungan itu hanya ilusi. Makanya dia tak lagi membawa pasukannya yang bodoh itu. Ada kewarasan sedikit yang terlintas dalam alam pikiran Rizik. Dengan penyerahan diri para pentolan FPI ini maka reuni indah makin nyata. Dulu reuni mereka diliputi keramaian dan euforia yang sangat gegap gempita. Kali ini di balik bilik sempit yang dingin mereka akan terpekur. Bersyukur nggak didor tapi masih diberi kesempatan dan nikmat hidup dari Tuhan.